Pekan ini, perseteruan Raffi Ahmad dengan BNN semakin panas saja. Kemarin pihak Raffi tepati janji ajukan pra-peradilan terhadap BNN. Tidak main-main, Hotma Sitompul serius menantang BNN. Benar-benar datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memperjuangkan nasib Raffi. Lalu, akankah dengan pra-peradilan Raffi mendapatkan keringanan? Lantas apa saran dari para pakar? Pemaksaan dari BNN. Dipaksa masuk sini, melanggar undang-undang, keluarkanlah Raffi baik-baik. Atau kami tindakan hukum, nanti hukum yang memaksa Raffi harus keluar. Nanti lebih besar malunya BNN. Kita akan bawa ke pra-peradilan, kita bawa ke DPR. Kalau perlu kami ke Presiden. Nanti Senin ikut tuh kita pra-peradilan. Senin depan bang. Senin besok. Jam berapa bang? Kita kasih kabar nanti ya. Ya siap. Yuk, makasih semua ya. Dan akhirnya kemarin Hotma Sitompul memenuhi janjinya. Ya, pengacara Raffi Ahmad itu menepati janjinya akan mempra-peradilankan BNN pasca ia menjenguk Raffi di Lido hari Sabtu lalu. Dan kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Hotma Sitompul melalui tim pengacara terlihat hadir. Ternyata pihak Raffi tidak sekedar menggertak, mereka menggugat masalah penangkapan, penahanan, penyidikan hingga pembantaran atau pemindahan Raffi ke Lido Sukabumi yang menurut mereka penuh pelanggaran hukum. Bila tidak ada aral melintang, sesuai undang-undang, 3 hari lagi kasus tersebut akan disidangkan. Untuk menindaklanjuti konferensi pers yang disampaikan oleh Pak Hotma terdahulu beberapa hari yang lalu, maka pada hari ini tanggal 25 Februari 2013, kami tim kuasa hukum Raffi Ahmad bersama klien kami Raffi Ahmad telah mengajukan permohonan pemeriksaan pra-peradilan yang telah kami daftarkan dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi adapun objek permohonan pra-peradilan kita ini adalah kita mempermasalahkan serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional yang termasuk di dalamnya adalah penangkapan, penahanan, termasuk pembantaran juga kita permasalahkan. Kalau berdasarkan undang-undang pasal 82 KUHP dinyatakan bahwa 3 hari setelah didaftarkan hakim sudah menetapkan hari sidang. Itu jadi 3 hari dari sekarang mungkin hakim sudah menetapkan hari sidang. Sampai proses hukumnya selesai. Yang 20 hari itu? Iya, nanti sampai diserahkan kepada kejaksaan, artinya sudah nanti kejaksaan yang akan menangani. Kasus Raffi Ahmad kini bukan hanya memercikan ketegangan antara kuasa hukumnya dengan pihak BNN. Meski Hotma melancarkan pra-peradilan seperti yang dijanjikan hari Sabtu lalu, BNN seolah tak terpengaruh. Tetap memproses berkas Raffi untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Kendati demikian, pengacara Farhad Abbas yang pernah menjenguk Raffi di BNN mengingatkan BNN untuk siap-siap menghadapi sidang pra-peradilan. Farhad menganggap apa yang dilakukan pihak Raffi sudah benar. Bahkan sebelumnya, suami penyanyi Nia Daniati ini mengaku sempat mengingatkan agar Wanda Hamidah dan orang-orang yang juga ditangkap bersama Raffi dan kemudian dibebaskan ikut melakukan pra-peradilan serta menuntut BNN untuk memulihkan nama baik. Proses hukum tetap berjalan. Jadi terkait dengan kasus narkotika, apabila seseorang dinyatakan sebagai murni sebagai pecandu, itu sesuai dengan PP nomor 25 tahun 2011 dan juga Undang-Undang Narkotika, itu penyidik, penuntut umum dan hakim dapat menempatkan sementara seseorang tersangka ini untuk ditempatkan di rehabilitasi dengan catatan proses hukum tetap berjalan. Pra-peradilan yang dilakukan oleh tim lawyernya Raffi menurut saya sudah tepat. Sebenarnya pra-peradilan itu harusnya dari dulu. Bahkan saya sudah menyarankan agar Wanda Hamidah dan ke-16 orang yang ditangkap, yang dirampas kemerdekaannya, yang sebagian besar dinyatakan tidak bersalah, jangan hanya mau ditangkap aja kemudian tidak dikasih pulang 3 hari, kemudian dipulangin begitu saja. Dia harus merehabilitasi nama dan kalau perlu ganti rugi, agar polisi ke depan jangan main salah tangkap, jangan main tes urin orang saja. Nah, jadi di sini bisa dilihat apakah sah atau tidak sah penangkapan yang dilakukan oleh BNN terhadap Raffi gitu. Dan menurut saya kalau ini berhasil kan agar BNN jangan sembarang nangkap orang. Tapi kalau gagal
justru menurut saya akan mempermalukan dan makin memberatkan buat Raffi. Kan dari awal saya sudah sarankan pada saat pemeriksaan Raffi kalau bisa ada CCTV atau kameramen untuk meliput gitu. Jangan sampai nanti ada kecurigaan atau dianggap BNN tidak fair. Saya melihat ya memang harus begitu. Daripada kita berteriak tidak berbuat, mending pra peradilan. Dan BNN juga harus siap untuk menghadapi pra peradilan ini. Perseteruan Raffi dengan BNN tentu saja makin memanas dengan langkah yang ditempuh kuasa hukumnya, melakukan pra-peradilan terhadap BNN. Dukungan pun mengalir termasuk dari Farhad Abbas dan Hotman Paris Hutapea. Dari kacamata yang berbeda, dokter ahli narkotika pun ikut angkat bicara. Intinya menyatakan Raffi tidak perlu jalani rehabilitasi. Menghadapi serangan dari kuasa hukum Raffi yang didukung oleh advokat lainnya dan ahli narkotika, pihak BNN pun berlindung di balik hasil pemeriksaan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur sebagai rujukan untuk melakukan rehabilitasi. Melihat keterangan dan pernyataan BNN dengan kuasa hukum Raffi yang saling berbenturan, pengacara Hotman Paris menyarankan dibentuk tim dokter independen untuk memeriksa Raffi. Dan untuk mewujudkan langkah ini, Hotman meminta Presiden SBY turun tangan. Hasil yang disampaikan oleh tim Rumah Sakit Ketergantungan Obat adalah disimpulkan bahwa ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat golongan stimulansia dengan pola rekreasional user yang dapat memiliki kecenderungan berlanjut ke arah ketergantungan. Nah, ini bisa dilihat dari gejala-gejala psikisnya. Artinya, gejala psikis tersebut terlihat dari 3 hal. 1, perilakunya. 2, proses pikirnya, dan 3, emosinya. Jadi selama Raffi di sini kita memang observasi ke arah 3 itu. Karena itu kita anjurkan direhab supaya untuk kepentingan Raffi juga, bukan untuk siapa-siapa, supaya dia jadi nggak ketergantungan lagi ke depannya gitu. Kalau masih ada hukum di negara ini, kalau Komisi 3 DPR masih punya nyali, kalau Bapak Presiden kasih perhatian sedikit aja kepada kejadian ini, bentuk dokter independen, oke? Dokter independen, rumah sakit yang independen, dan umumkan hasilnya, diperiksa lagi. Itu baru namanya jantan, berani, dan fair. Dia secara medis itu nggak perlu direhabilitasi, tapi ditawarkan misalnya untuk 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu datang ke sentra-sentra mana yang bisa mengcover dia untuk mengecek tiba-tiba apakah dia masih menggunakan lagi atau tidak. Itu jauh bijaksana. Nah, karena itu orang-orang yang normal yang bisa berpenghasilan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ada indikasinya harus direhabilitasi. Indikasi rehab itu adalah gangguan perilaku yang menyentuh kehidupan normal. Ya pertajam aja alibi, kemudian ya saksi ahli utamanya. Yang jelas tidak mudah hakim mengabulkan pra peradilan itu. Polisi nggak sembarang main tahan. Tapi kalau memang punya bukti kuat, hantam. Kalau perlu robohkan kezoliman itu dengan keadilan dan kebenaran di pengadilan. Makin panasnya perseteruan dengan BNN serta nasib Raffi yang belum jelas ujungnya membuat orang tua dan keluarga besarnya bersedih. Ami Kanita pun curhat kepada Olga Syaputra tentang kesedihannya. Saat Raffi dan orang tuanya sedang dirundung sedih, Olga dan orang tuanya justru tengah berbahagia merayakan ultah ayahanda Olga. Lantas seperti apa keseruan Olga merayakan ulang tahun orang tuanya di panggung dahsyat kemarin? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Bapak ulang tahun keberapa? Yang ke-19.
Oh, yang serius dan bercanda ditanyain. Yang keempat-tiga, mana baju kuning mulu, kayak kunyit. Tak putus-putus perjuangan berbagai pihak termasuk seluruh keluarga untuk Raffi Ahmad. Ami Kanita pun kerap curhat, salah satunya kepada Olga Syahputra tentang kesedihan yang membendung hatinya. Lalu seperti apa curhatan Mama Raffi? Jika Raffi Ahmad dan orang tuanya sedang dirundung sedih, seperti apakah Olga Syahputra dan orang tuanya yang sedang diselimuti kebahagiaan merayakan ulang tahun ke-43 sang ayah kemarin?